Nggih, tadi udah kita baca nggih Ibu-ibu tentang Flipkart 8 tentang peran pemerintah nggih, jenengan udah tahu apa aja sih peran pemerintah dalam rangka mensejahterakan lansia. Itu kan udah nggih, tadi menyediakan fasilitas buat lansia, transportasi, terus jalan dan sebagainya. Tetapi nggih, pemerintah hanya bisa dalam bentuk fasilitasnya, nggih. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi, nggih. Jadi yang sebenarnya berhubungan langsung dengan lansia itu siapa Ibu? Sinten yang langsung berhadapan dengan lansianya itu sinten? Nggih, anggota keluarga. Nggih. Terus siapa lagi? Masyarakat yang ada di sekitar lansia. Jadi itu yang lebih punya tanggung jawab untuk mensejahterakan lansia. Niku. Terus kira-kira napa mawon yang terutama yang punya lansia nggih, yang sudah jenengan lakukan untuk mensejahterakan lansia itu langkah apa aja sih yang sudah jenengan lakukan Ibu? Terutama yang punya lansia, monggo disampaikan. Oh nggih, saya kemarin sempat kunjungan nggih ke rumahnya Bu sinten kemarin, Bu Karin. Nggih, Bu Karin mana Bu Karin? Pundi niki Bu Karin? Nggih, Bu Karin monggo. Jenengan kan punya lansia, Mbah sinten? Mbah Semi, nggih Mbah Semi. Kemarin pula juga sudah lihat keadaannya Mbah Semi seperti apa. Lah itu setiap harinya yang jenengan lakukan itu napa mawon sih Bu, supaya lansia jenengan itu Mbah Semi itu bisa sejahtera. Napa? Nggih, dikasih terus ganti bajunya, dimandiin, terus dikasih roti. Nggih, itu nggih yang pengeluarannya sebenarnya pengeluaran yang sebenarnya bisa digunakan untuk yang lain harus beli itu. Jadi salah satu contoh nggih dari Ibu Karin, kemarin kula memang sempat pernah kunjungan ke rumahnya nggih, kula sempat melihat langsung keadaannya Mbah Semi. Memang Mbah Semi sudah nggak bisa napa-napa nggih Ibu-ibu. Jadi jenengan pasti nggih tahu keadaannya Mbak Semi seperti apa. Bisanya namun tidur nggih. Terus kalaupun mau kemana-mana itu udah nggak bisa nggih. Jadi sagednya namun merangkak nggih, tapi merangkaknya yang nggak bisa kayak anak kecil cepat makan nggak bisa nggih. Jadi nggih perlu kekuatan ekstra lah nggih gitu. Jadi bisanya nggih namun tidur terus tengkurap seperti itu nggih Bu Karin kemarin nggih seperti itu. Jadi itu juga salah satu bentuk kita dalam mensejahterakan lansia nggih itu. Terus kalau dari pihak masyarakat nggih, dari ibu-ibu yang dalam keluarganya nggak ada lansia, itu yang sudah jenengan lakukan apa Ibu kalau misal di sekitar jenengan ada lansia? Nggih, dukani nggih. Terus kalau ada lansia nggak punya keluarga, diantarkan berobat, terus dikasih baju, kasih beras, itu. Jadi itu juga termasuk caranya jenengan ya, karena nggak punya lansia, terus melihat lansia yang ada di sekitar itu nggak ada yang ngurus, akhirnya ikut membantu. Itu juga termasuk sudah bagus jiwa sosial jenengan, berarti termasuk orang yang punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Terus sekarang kita akan baca Flipkart 9 tentang Yuk Peduli Lansia. Tapi ini mohon maaf karena Flipkartnya yang Flipkart 9 ternyata tadi ketinggalan, saya cari nggak ada ini cuma ada Flipkart 10. Jadi
nggak apa-apa gitu ibu, saya baca dari sini gitu, jenengan yang dengarkan gitu. Itu jadi saya bacakan dari sini, jenengan perhatikan. Ini ada flipchart 9 tentang yuk peduli pada lansia gitu. Ini ada beberapa poin gitu, menyediakan makanan sehat guys. Jadi kita harus ngasih makan yang sehat buat lansia. Ibu Siti gitu, jenengan juga punya lansia Mbah Daryem gitu, itu biasanya tiap hari jenengan kasih makan. Yakin udah makan makanan yang sehat, yang bergizi. Oh, telurnya kalau pas ada BPNT dikasih telur sama ayam, kalau pas nggak ada diganti tempe sama tahu. Ya gimana ya, nggak apa-apa kalau memang keadaannya memang pas nggak ada gitu. Tapi kalau pas kita ada rezeki, tempe tahu ditambah dengan ya telur lah yang paling murah gitu. Jadi jangan nunggu pas ada BPNT mawon gitu. Misal ada rezeki lain, pas nggak ada BPNT, maksudnya telur dari BPNT udah habis, dengan ada rezeki ditumbaskan telur gitu. Terus memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkan ke puskesmas atau rumah sakit gitu. Jadi ketika lansianya kok kurang enak badan, sakit, mengeluh kesakitan atau apa, jenengan harus mengantarkan lansianya berobat. Jadi jangan dibiarkan karena udah lansia akhirnya kesepian lah loro terus ya gitu, jangan. Tapi kita tetap harus mengantar mereka berobat gitu. Terus mengingatkan untuk beribadah. Jadi misal ada lansia yang masih sehat, itu jenengan nggak ada salahnya mengingatkan, udah waktunya sholat mbak gitu. Jadi nggak apa-apa diingatkan. Memberikan kesempatan untuk berolahraga gitu, termasuk menemaninya berjalan pagi gitu. Tapi kalau jalan pagi saya kira memang jenengan mesti nggak ada waktu gitu. Karena ya harus masak terus ke sawah gitu. Jadi alternatifnya mungkin kalau ada senam lansia di desa gitu, biasanya ada senam lansia dengan antarkan gitu. Jadi mumpung ada senam, ayo mbak saya antarkan ikut senam lansia biar sehat. Terus menyediakan pakaian yang pantas dan bersih gitu. Jadi meskipun sudah sepuh atau nggak bisa apa-apa, bisanya cuma tidur, jenengan tetap harus ngasih pakaian yang bersih gitu. Jadi memastikan pakaian yang dipakai lansia itu bersih. Jadi jangan sampai pakaian yang sudah berhari-hari dipakai, bahkan seminggu dibiarkan nggak jenengan cuci, itu nggak boleh, tetap harus diperhatikan gitu. Terus menjadi pendengar yang baik. Jadi meskipun lansia itu maklum ya, lansia itu sukanya ngomel-ngomel nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas. Tapi kita sebagai yang lebih muda agar merasa lansianya itu dihargai, didengarkan, itu kita dengarkan dia, meskipun kita cuma ya nggak masalah ya. Yang penting terlihat mendengarkan, terlihat bahwa kita itu menghargai kalau dia sedang berbicara. Terus mengasihi orang tua dengan tulus. Jadi modalnya kita harus tulus dalam menyayangi lansia guys. Jadi kalau kita udah tulus, kita ikhlas, mesti nggak bakalan merasa double. Terus memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Jadi hubungan suami istri antar lansia harus tetap baik gitu. Memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama dengan tetangga. Jadi misal ada kegiatan sosial, misal kerja bakti, bersih desa, atau tetangganya ada yang misal ganti genteng atau apa, ada
lansia tetap harus diajak untuk ikut sambatan istilahnya ya. Kalau masih fisiknya masih kuat gitu, soalnya ketika mereka tetap diajak meskipun sampai ke tempat meskipun sampai ke tempat sambatan itu cuma atau bantu yang ringan-ringan itu nggak masalah, yang penting mereka diajak biar tetap bisa sosialisasi dengan tetangga gitu. Terus memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingat seperti membaca, mengisi teka-teki silang dan sebagainya. Tapi kalau di desa saya rasa kebanyakan lansia sudah banyak yang nggak bisa baca nih. Jadi bisa diganti dengan cara-cara yang lain, mungkin tebak-tebakan atau apa gitu. Itu terus selanjutnya ini juga ada flip card 10 okay. Di sini ada flip cardnya 10, jadi nggak ketinggalan, yang ketinggalan cuma yang flip card 9 ya ibu-ibu. Jadi ini ada flip card 10 tentang peran serta masyarakat terhadap lansia okay. Ini kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Kalau di desa sini sudah ada posyandu lansia kan? Ada yang kader? Udah nggih, sampun nggih. Itu kegiatannya napa mawon Ibu? Senam. Kadang ada napa disuntik nggih, terus dikali obat, dikasih makan. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah ada. Jadi jenengan yang punya lansia harus diusahakan lansianya bisa ikut pos. Terus menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi, itu tadi sudah ada di posyandu lansia semuanya. Menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian atau kebaktian, seni budaya, arisan dan lain-lain. Jadi bisa memang kalau misal lansianya kalau masih bisa jalan ya, kalau ikut arisan nopo. Kalau di tempat saya niku ada kayak yang yasinan buat ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri, itu ada yang usianya sudah lansia, ada yang masih muda, campur nggih. Jadi lansia pun masih boleh ikut nggih, masih boleh ikut napa niku pengajian nggih, yasinan nggih. Terus mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong nggih, yang seperti di buka 9 itu tadi nggih, hampir sama. Kalau ada bersih desa, terus gotong royong buat rumah dan sebagainya, lansianya harus tetap diajak nggih. Terus mengundang lansia hadir dalam acara-acara RT atau RW nggih. Jadi ketika ada kegiatan RT atau RW itu lansianya tetap harus diikutsertakan. Jadi jangan sampai karena udah lansia wis ban rumah baik ben diwakili putrane, ben diwakili putrane dan sebagainya. Kalau lansianya memang masih sehat, masih bisa jalan, ya kenapa enggak? Ya, kita tetap harus belajar. Terus membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Ya, jadi ketika ada tetangga misal atau keluarga yang lansia bermasalah dengan lansia, itu harus kita bantu. Di sini ada mboten Bu? Ketinggalan masih banyak kalau kasus-kasus antara keluarga dengan lansia yang bermasalah. Nggih, masih banyak nggih di sini. Ada yang mengalami sendiri, maksudnya tetangganya yang lansianya terlantar dan sebagainya, ada yang mengalami di sini. Enten nggih Ibu, monggo silahkan berbagi cerita berikut itu, maksudnya kok bisa terlantar dan sebagainya. Oh, jadi anaknya yang kayak yang ribon, yang nggak mau ngurus ngoten gitu, dibiarkan minta maaf ke tetangga. Oh, sampai hilang, nggak dicari. Tapi sekarang udah ketemu ya. Jadi itu kalau
jenengan sebagai tetangga niku apa yang jenengan bantu? Itu tadi ngasih di kasih lauk nggih, kalau pas jenengan masak disukai lauk. Terus kalau pas PKH-nya cair di sangoni nggih, itu juga termasuk membantu. Selain itu kita harus mencoba mendekatkan antara yang muda dengan lansianya supaya hubungan mereka itu bisa baik kembali. Jadi di dalam keluarga lansia itu nggak ada yang rasa gimana ya, yang akhirnya membuat lansianya itu tidak sejahtera, yang membuat lansianya itu terlantar gitu. Terus merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Jadi bisa ketika ada lansia yang mendapatkan kekerasan, itu jenengan bisa melaporkan ke desa, biar ditindaklanjuti kali desa. Itu monggo, nggak apa-apa. Kalau memang ketika jenengan masih misal antara anak dengan lansianya dikandani gak enak, misal jenengan bisa lapor ke kepala desa. Terus memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia, itu bisa dinas sosial, panti jompo dan sebagainya. Itu ketika itu jenengan sudah berusaha biar lansianya nggak terlantar, biar sejahtera, biar nggak mendapatkan kekerasan, tapi jenengan nggak berhasil, akhirnya lapor ke kepala desa. Nah itu nanti kepala desa pasti akan menindaklanjuti, entah itu dengan dinas sosial, panti jompo atau sebagainya, itu pasti akan ditindaklanjuti. Itu sekarang kita istirahat dulu ibu-ibu, nanti dilanjut lagi. Monggo silahkan dinikmati dulu minum kalih silahkan.